negeriku, diberkatilah Indonesiaku. Siapa di sini yang mau ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia? Yuk, sebelum kita memeriahkan kemerdekaan Indonesia, yuk kita sama-sama ibadah terlebih dahulu dan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Kau berkatilah ibadah ini agar menjadi berkat bagi kami dan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama ibadah. Shalom adik-adik. Yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan ajaiblah. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Sebab kitalah umat pilihan Allah atas segala bangsa. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita sorakan haleluya.
dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berdoa untuk gereja-gereja agar bangkit dan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa gereja semakin berdampak menjangkau jiwa-jiwa lebih luas lagi. Tuhan Yesus, sembuhkan orang-orang yang sakit karena COVID-19. Tuhan Yesus, berkati vaksin yang ada di Indonesia supaya bisa diterima oleh semua orang dan menjadi daya tahan tubuh kuat terhadap COVID-19. Tuhan Yesus, berkati keluarga-keluarga supaya damai sejahtera-Mu turun atas keluarga-keluarga. Dalam nama Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mana ya detektif Car? Oh, itu dia. Detektif Iva. Halo, Detektif Kita Car. bilang halo dulu sama temen yuk. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, saya adalah Detektif Car dan ini adalah Saya adalah detektif Iva. Kalau kita digabung jadi detektif Iva Car. Hei, Detektif Iva, gimana sekarang kita lanjutin penelitian kita lagi? Oke. Oke, kamu cari sebelah sana, saya cari sebelah sini. Oke? Oke. Oke. Detektif Car, Iya. Kenapa? Ada apa? saya menemukan sapu ini di bait Allah. Mungkin ini adalah sapu yang digunakan Tuhan Yesus ketika membersihkan bait Allah. Pastinya bukan deh, Detektif Iva. Yang dimaksudkan dengan membersihkan bait Allah itu bukan membersihkan pakai sapu ini. Nah, kamu mau tahu ceritanya nggak? Mau. Mau ya? Oke, gimana? Kita minta Detektif Iva pimpin kita dalam doa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan ini. Oke, siap. Yuk. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ajari kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, dadah semuanya. Dadah. Sampai ketemu. Selama Paskah, banyak orang datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Mereka akan membawa hewan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Mereka melakukan ini untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka. Tetapi ada beberapa pejabat kuil tidak jujur dan serakah. Mereka ingin mendapatkan uang yang banyak. Lalu mereka memutuskan untuk mulai menjual hewan dan yang lainnya. Bait suci itu menjadi lebih seperti pasar lowak daripada rumah Tuhan. Yesus juga merayakan Paskah dan pergi ke bait suci bersama murid-muridnya. Ketika dia melihat bagaimana orang mengubah rumah Tuhan menjadi pasar, dia menjadi sangat marah dan sedih. Bait suci seharusnya menjadi tempat di mana Tuhan disembah, tempat di mana orang bisa berdoa kepada Tuhan. Sebaliknya, dijadikan tempat jual beli. Yesus yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar memutuskan untuk membersihkan bait Allah. Dia membuat cambuk pendek untuk dirinya sendiri, cocok untuk mengusir hewan yang keras kepala, dan masuk ke dalam untuk membersihkan semua hewan dan penjaga toko. Begitu masuk, dia membalikkan meja penukar uang. Dia menendang bangku dan membuang bangku. Dia membebaskan merpati dan membebaskan kambing dan domba. Para penukar uang dan pedagang marah. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Teriak mereka dengan marah. Keluar! Teriak Yesus. Jangan jadikan rumah ayahku sarang pencuri, katanya. Beberapa pedagang sangat marah kepada Yesus dan tidak sabar untuk menyingkirkannya. Yesus tahu bahwa mereka memiliki hati yang jahat dan bahwa mereka tidak melayani Allah. Dia ingin memberi mereka pelajaran. Ketika orang-orang melihat ini, mereka sangat terkejut. Siapakah Yesus ini? Dengan otoritas apakah dia melakukan hal-hal ini? Kata mereka. Yesus tidak takut kepada mereka. Dia terus melakukan pekerjaan Tuhan, memberitahu orang-orang tentang kasih Tuhan, dan melakukan banyak mujizat. Adik-adik,
Tuhan Yesus bukan suka marah-marah ya. Tuhan Yesus marah karena Tuhan Yesus sedih melihat mereka menjadikan bait suci menjadi tempat jual beli. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Nah, bait suci yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah hidup kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus menjaga hidup kita untuk hidup kudus dengan mengandalkan Roh Kudus. Kita bisa menjadi bait Roh Kudus karena Tuhan Yesus yang pilih dan selamatkan kita. Nah, waktu kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan kasih mula-mula. Kasih mula-mula ini adalah kasih yang pertama kali membuat kita itu bergairah banget untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan semangat dan tulus. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan bergairah untuk berdoa, bergairah untuk membaca firman Tuhan, dan bergairah untuk menyembah Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih contoh ya. Kasih mula-mula ini seperti balon ini seperti hidup kita ya. Waktu kita pertama-tama kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, kita pasti menjadi anak-anak yang sangat semangat untuk berdoa. Seperti balon ini, wah lihat, bagus ya balonnya ya. Terus kita semangat untuk memuji Tuhan. Wah, balonnya tambah gede. Terus kita semangat membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, balon ini semakin lama semakin gede ya, seperti hidup kita ya. Kalau kita menjaga hidup kita dengan kasih mula-mula, kita pasti akan semangat terus buat Tuhan ya. Tapi adik-adik coba lihat, kalau kita tidak menjaga kasih mula-mula ini, coba lihat, kita jadi mulai malas berdoa, kita jadi malas memuji Tuhan, kita lagi ke gereja jadi males-males, apalagi baca firman Tuhan. Wah, jadi kecil. Kasih mula-mula kita makin hilang. Oh, Tuhan bilang, Tuhan tidak berkenan kalau kasih mula-mula kita hilang. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita harus memaksa diri kita untuk semangat, untuk terus semangat berdoa, untuk semangat memuji Tuhan, untuk semangat membaca firman Tuhan. Ya, sekalipun kita malas, kita bilang, tidak, saya harus terus untuk memuji menyembah Tuhan. Tuh, lihat adik-adik, balonnya menjadi gede. Nah, gimana caranya supaya kasih mula-mula kita tetap seperti balon ini, tetap penuh semangat? Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan membantu kita, seperti Roh Kudus membantu kita diikat, balonnya diikat. Nah, balonnya akan seperti ini, seperti kasih mula-mula. Kalau kita tetap menjaganya, kita tetap akan menjadi semangat untuk mengasihi Tuhan, semangat untuk berdoa, semangat untuk memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita jangan meninggalkan kasih mula-mula kita ya. Kita sama-sama terus mengandalkan Roh Kudus untuk menjaga kasih mula-mula kita dan hidup kudus. Nah, hari ini kakak mau ajarin kalian semua untuk menghafal ayat di Roma 12 ayat 11. Ikutin kakak ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik terus semangat ya. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau adalah Bapa yang sangat baik buat setiap kami Tuhan. Kau selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk terus Tuhan hidup di dalam kasih mula-mula Tuhan, dan terus menjaga kasih mula-mula ini ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, mereka menjadi semakin bergairah akan Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin bergairah untuk berdoa, membaca firman-Mu Tuhan, dan bergairah Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Pakai setiap adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat baik buat setiap kami ya Bapa. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan ya. Angkat kedua tanganmu. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, sudah siap melakukan aktiviti hari ini? Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kakak akan melakukan sedikit aktiviti yang berbeda dari biasanya nih. Yang pastinya kita akan belajar tentang sejarah Indonesia dan pesan-pesan yang luar biasa dari para tokoh nasional Indonesia. Jadi, aktiviti ini kakak beri tema kuis tebak moto terbaik dari tokoh Indonesia. Oh, yes. Nah, di hadapan kakak telah hadir nih para kontestan yang luar biasa pastinya, yaitu yang pertama adalah Keiko. Dan yang kedua adalah Reiko. Eits, jangan lupa adik-adik yang ada di rumah juga boleh ikutan menjawab ya. Kita lihat apakah adik-adik bisa menjawab lebih cepat daripada para kontestan yang ada di studio nih. Oke, sudah pada siap? Yes! Hari ini saya sebagai MC sekaligus juri dari kuis fenomenal ini akan memberikan 5 pertanyaan tentang kata-kata motivasi dari para tokoh nasional kita. Tugas kalian adalah menyelesaikan kalimat tersebut dengan mengisi kata yang sengaja sudah dikosongkan. Siapa yang bisa menjawab dengan benar akan mendapat nilai 10 dari setiap pertanyaan. Jadi, apakah kalian sudah pada siap? Siap. Reiko siap? Oke. Kata-kata motivasi dari tokoh nasional Indonesia yang pertama, dari Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat, berkata, perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu tot-net-net. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira Keiko atau Reiko yang bisa jawab ya? Kayaknya Keiko sudah mulai menulis nih. Apakah jawabannya benar? Kita lihat ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yeay, Keiko menjawab betul sekali, jawabannya adalah pengetahuan. Betul sekali adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya untuk rajin-rajin membaca buku, karena buku itu adalah sumber ilmu pengetahuan buat kita semua loh. Oke, pertanyaan kedua dari Bapak B.J. Habibie yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kata beliau, keberhasilan bukanlah milik orang yang ... Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kepunyaan siapa ya kira-kira ya? Coba kita lihat, kayaknya Keiko sudah mulai menulis lagi. Dan Reiko masih mikir-mikir apa nih jawabannya nih? Oke, sudah siap? Dalam hitungan ketiga diangkat ya. 1, 2, 3. Ya betul, orang yang pintar. 20 poin buat Keiko, 0 poin buat Reiko. Betul sekali adik-adik, jadi setiap orang itu sebetulnya memiliki kesempatan untuk berhasil loh, asalkan kita mau terus belajar dan berusaha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Sudah pada siap? Bapak Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak ... itu sulit diperbaiki. Kira-kira apa ya? Coba adik-adik di rumah bisa menjawab gak? Sembari Keiko sama Reiko masih bisa menunggu nih. Kali ini kayaknya Reiko sudah mulai nyatet nih, sudah mulai menulis sesuatu. Kita lihat nih jawabannya apa ya. Kelihatannya sekarang malah Keiko yang bingung gak bisa menjawab. Apa nih jawabannya ya? Dalam hitungan ketiga kita angkat sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah namun tidak apa Reiko?
jujur. Betul sekali. Yes, seperti firman Tuhan di Amsal 3 ayat 32 berkata, Tuhan itu bergaul erat loh dengan orang-orang yang jujur. Jadi kalau kamu mau jadi anak kesayangan Tuhan Yesus, yuk kita belajar untuk hidup jujur ya. Wah, sementara 10 poin buat Reiko dan 20 poin buat Keiko. Pertarungan semakin sengit nih. Kalian di rumah gimana? Udah bisa jawab semuanya pertanyaannya? Kita lanjut ke next question ya. Oke, pertanyaan keempat dari Cuk Nyakdin. Dia adalah pahlawan nasional dari Aceh. Dalam menghadapi musuh, tidak ada senjata yang paling mengena kecuali kasih ... Kayaknya gampang banget nih. Keiko Reiko udah langsung menulis nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Adik-adik udah menjawab juga yang ada di rumah. Oke, dalam hitungan ketiga kita angkat sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah kasih sayang. Betul sekali. Yes banget adik-adik, firman Tuhan juga selalu mengajarkan kita untuk terus mengasihi sesama kita. Bahkan kita harus juga mengasihi musuh kita. Jadi adik-adik kita belajar sama-sama yuk untuk saling mengasihi teman-teman kita ya. Pertarungan sudah semakin sengit nih. 30 poin buat Keiko, 20 poin buat Reiko. Kamu gimana yang ada di rumah? Ini adalah pertanyaan terakhir, jadi kamu harus bisa jawab ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan kelima. Bung Tomo yang merupakan pejuang Indonesia berkata, jangan memperbanyak lawan, tapi berbanyaklah. Wah, sepertinya mereka sudah bisa menulis. Kira-kira benar nggak nih jawabannya ya? Kita lihat sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Keiko berkata kawan dan Reiko juga berkata kawan. Artinya Keiko lah yang menjadi juaranya. Well adik-adik, ternyata banyak sekali ya pesan-pesan dari para tokoh kemerdekaan Indonesia yang selaras dengan ajaran firman Tuhan loh. Kita harus sama-sama bersyukur adik-adik karena kita hidup di Indonesia yang telah merdeka. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang muda dan pintar, kita harus terus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan terus rajin belajar dan jangan lupa berdoa ya. Salam merdeka! Shalom adik-adik semuanya. Wah, seru sekali ya hari ini. Banyak sekali yang pakai kostum. Nah, sekarang kita mau lihat video kegiatan kita di Warrior Class. Tuhan Yesus memberkati.
Halo semuanya, salam kenal dengan nenek. Halo semuanya, salam kenal juga dengan kakek. Minggu depan, kakek sama nenek yang akan melayani kalian di Kids Zoom dan ibadah online dalam acara Grandparents Day. See you! Shalom semuanya. Wah, pengen ketemu kan dengan kakek dan nenek yang penuh semangat ini? Jangan lupa ya, minggu depan 22 Agustus 2021. Salam semangat.